Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Santri putra dan santri putri Ma'had Bahrul Huda, SMP Bina Anak Soleh Tuban, dan SMA Al-Huda Boarding School Tuban yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran daring Madrasah Diniyah. Pada hari ini kita akan belajar materi akhlak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran materi akhlak, mari kita membaca basmalah agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini Ustadzah akan menjelaskan tentang al-bintu al-waqihatu, ya, tentang anak yang tidak sopan atau anak yang berperilaku tidak baik. Nah, apa saja ciri-ciri anak yang berperilaku tidak baik atau tidak sopan itu? Di kitab ini di sini ada 15, ya. Ciri-cirinya ada 15. Yang pertama, al-bintu al-waqihatu la tata'addabu ma'a walidayha wa ustadzatiha. Jadi yang pertama itu, anak yang tidak sopan atau anak yang berperilaku tidak baik adalah anak yang tidak menghormati kedua orang tua dan guru-gurunya. Nah, itu tidak baik. Sebaiknya, ya, seharusnya kita itu menghormati kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Kemudian, wala tahtarimu man hiya akbaru minha, dan juga tidak menghormati yang lebih tua darinya. Jadi misalnya kakak kelasnya atau tetangganya yang lebih tua darinya itu tidak dia hormati. Nah, itu tidak baik, ya. Seharusnya kita itu menghormati orang yang lebih tua dari kita. Wala tarhamu man hiya asgharu minha, dan tidak menyayangi yang lebih muda. Jadi tidak menghormati yang lebih tua, juga tidak menyayangi yang lebih muda. Nah, itu juga tidak boleh. Sebaiknya kita itu menyayangi yang lebih muda dari kita. Misalnya adik kelas kita, adik kita yang di rumah. Nah, itu harus kita sayangi. Wa takdzibu idza takallamat, dan berbohong ketika berbicara. Jadi ketika berbicara dia itu selalu berdusta. Nah, itu juga tidak baik. Nah, sebaiknya apa? Sebaiknya kita itu kalau berbicara harus jujur, karena kalau kita jadi orang jujur, kita akan dipercaya oleh orang. Nah, sebaliknya kalau orang yang terbiasa berbohong, berbicara jujur pun akan dikira berbohong, orang akan tidak percaya dengan dia. Nah, seperti itu. Kemudian watarfa'u sautaha idza dhuhikat. Kemudian ketika dia itu tertawa, dia itu meninggikan suaranya. Jadi tertawanya itu terbahak-bahak. Nah, itu juga tidak boleh. Kalau tertawa sekedarnya saja, bahkan Nabi Muhammad SAW mencontohkan ketika tertawa itu tidak kelihatan giginya. Ya, seperti itu. Jadi ketika tertawa itu tidak boleh yang terbahak-bahak, ya, tidak boleh yang keras suaranya, apalagi suara perempuan. Wa tuhibbu syatma, dan suka mencaci maki. Jadi dia itu suka mencaci maki yang orang yang lemah darinya. Nah, dia itu suka mencaci maki. Nah, itu juga tidak boleh, ya. Wal kalamal qabih, dan berbicara yang kotor atau berbicara yang jelek, ya, seperti contohnya misuh-misuh misalnya. Nah, itu juga tidak baik, ya. Kemudian wal mukhashamatu, dan bertengkar. Jadi dia itu suka bertengkar sama temannya, misalnya sama kakak kelasnya, sama adiknya, atau sama misalnya tetangganya atau siapa itu.
Nah, itu juga tidak baik ya. Sebaiknya dihindari seperti bertengkar itu sebaiknya dihindari. Wa ikhlafal wa'di, dan mengingkari janjinya. Jadi ketika berjanji dia itu mengingkari. Nah, sebaiknya ketika kita punya janji kita tepati, karena janji itu adalah hutang. Nah, hutang itu harus kita lunasi, harus kita tepati. Maka ketika kita berjanji kita juga harus menepatinya. Wa tastahzi'u bi ghairiha, dan suka mengolok-ngolok lainnya, mengolok-ngolok, menghina. Misalnya ada temannya yang kurang pintar misalnya, atau misalnya tidak kaya, atau fisiknya kurang sempurna misalnya, itu diolok-olok itu tidak boleh ya. Kita tidak boleh mengolok-olok atau menghina orang lain. Wa taftakhiru binafsiha, dan membangga-banggakan dirinya. Jadi dia itu membangga-banggakan dirinya kepada orang lain. Misalnya dia itu merasa cantik, merasa pintar, merasa tampan, misalnya merasa kaya. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh membangga-banggakan dirinya kepada orang lain. Nah, sebaiknya kita itu harus yang tawadhu ya. Jadi orang itu yang tawadhu, yang rendah hati kepada semua orang ya, kapanpun dan dimanapun. Kemudian watah sudul banat, dan iri hati kepada teman-temannya. Misalnya temannya dapat nilai bagus, terus kita itu iri misalnya. Nah, iri itu kemudian menimbulkan rasa tidak suka, akhirnya menghasut temannya yang mendapat nilai bagus dengan teman yang lainnya. Nah, akibatnya wataftinu bainahunna, mengadu sesama mereka ya. Jadi itu tidak boleh kalau kita mengadu domba teman-teman kita, itu tidak boleh. Kalaupun misalnya kita iri kepada teman kita yang mendapat nilai bagus, nah caranya dengan kita harus belajar lebih giat lagi agar kita mendapat nilai bagus, agar kita menjadi yang lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian wala tastahi an ta'mala qabihan, dan tidak malu melakukan hal yang buruk ya. Jadi misalnya melakukan semua tadi yang sudah jelaskan tadi itu dia tidak malu, bahkan mungkin melakukannya secara terang-terangan atau menampakkannya di depan umum, misalnya misuh-misuh gitu secara terang-terangan, ditampakkan tanpa rasa malu. Berarti itu tidak baik ya. Ketika kita melakukan hal yang buruk, kita itu harus mempunyai rasa malu. Jangan sampai kita nggak punya rasa malu ya. Kemudian yang terakhir, wala tasma'un nasihah, dan dia itu tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau dinasihati, bahkan mungkin memberontak ya. Jadi itu tidak boleh. Kita itu kalau dinasihati, diberi nasihat oleh orang lain, harus mendengarkan dan melaksanakannya selagi nasihat itu baik ya, seperti itu. Nah, itu ciri-ciri dari anak yang tidak sopan atau anak yang berperilaku tidak baik. Semoga kita tidak termasuk seperti itu ya. Apalagi santri Ma'had Bahrul Huda harus berakhlak yang baik, berakhlak yang karimah. Karena apa? Ketika kita berakhlak karimah, berakhlak yang baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pun akan senang kepada kita. Orang tua kita juga senang kepada kita, guru-guru kita, teman-teman kita, orang yang di sekeliling kita, masyarakat pun akan senang dengan kita. Setampan apapun wajahnya, secantik apapun rupanya, sekaya apapun orangnya, kalau tidak mempunyai akhlak yang baik, akan sia-sia ya, karena akhlak itu yang paling utama dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu. Sekian dari Ustadzah, sekian yang bisa Ustadzah sampaikan. Semoga pembelajaran pada sore hari ini bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.